Oke, kita lanjut lagi di materi yang selanjutnya, yaitu mengenai proses tektonisme. Nah, yang namanya proses tektonisme itu adalah proses di mana adanya pergerakan di lempeng bumi atau di kerak bumi. Kalau kalian mungkin pernah dengar dulu bagaimana peristiwa tsunami di Aceh itu terjadi, jadi itu diakibatkan oleh gerakan lempeng bumi, yaitu lebih tepatnya lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Jadi ketika dua lempeng tersebut bergerak, kemudian dia akan mengakibatkan getaran atau gempa bumi. Nah, secara pengertian sendiri, tektonisme itu merupakan pergerakan lapisan bumi baik secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau dia pergerakan naik dan turun. Nah, di bab kali ini kita hanya akan membahas dua dulu, yaitu yang pertama ada lipatan. Nah, lipatan ini adalah pergerakan lempeng dia yang terjadi di lapisan yang elastis, sehingga ketika adanya pergerakan dia akan membentuk sebuah lipatan-lipatan yang nanti akan terlihat di tampilannya gitu ya. Jadi nanti akan terlihat melipat-lipat. Kemudian yang kedua adalah patahan atau sesar, yaitu proses tektonisme dia yang terjadi itu akibat pengaruh tenaga dari horizontal maupun vertikal. Jadi dia akan membentuk sebuah patahan. Jadi kalau kalian lihat di dunia nyata itu seperti contohnya di air terjun. Nah, air terjun itu adalah aslinya dia itu sungai biasa, dia yang mendatar. Nah, kemudian adanya patahan ini, adanya pergerakan lempeng, dia akan mengakibatkan salah satu sisi atau salah satu bidangnya itu akan jatuh. Ketika jatuh, yang satunya tetap tinggi, yang satunya akan lebih turun gitu ya, lebih di bawah. Jadi air yang harusnya dia mengalirnya mendatar, dia akhirnya jatuh dan jadilah itu air terjun. Biasanya daerah-daerah patahan itu sangat banyak air terjunnya, seperti misalnya di Jawa Barat itu ada air terjun Maribaya, kemudian di daerah Jawa Tengah yaitu ada air terjun Tawangmangu dan sebagainya. Itu merupakan salah satu wujud nyata dari patahan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada lipatan tegak, kemudian lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan lipatan rebah menjadi sesar sungkup. Jadi bisa dilihat dari bentuk-bentuknya ini pasti berbeda-beda. Kalau lipatan tegak itu dia cenderung tegak, kalau miring berarti dia melipatnya itu agak lebih jauh. Gitu. Nah, untuk lihat bagaimana proses terjadinya lipatan, nanti bisa lihat di video yang nanti Ustazah cantumkan di Robomu. Nah, kalau yang namanya lipatan itu ibaratnya kalian mendorong sebuah kain ya. Jadi kain yang kalian letakkan di meja atau kalian letakkan di tangan, kemudian kalian dorong dari salah satu sisi atau dari dua sisi. Maka di situ kainnya akan berkerut. Kerutan itulah yang diibaratkan sebagai menjadi lipatan yang ada di bumi. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kerak samudra dan kerak benua itu ada yang elastis ya. Nah, elastis itulah yang membentuk lipatan. Jadi kalau misalnya dia kaku, dia akan patah. Kalau dia elastis, dia akan terbentuk lipatan. Oke, yang selanjutnya ini contoh-contoh lipatan yang bisa kalian lihat di dunia nyata. Jadi terlihat ya, jadi dia seperti berlapis, kemudian dia bengkok. Padahal kan ini batu, gitu ya. Jadi alangkah saking besarnya tenaga yang mendorongnya sehingga batuan ini bisa berbengkok atau melipat. Yang ini, nah di sini ada tulisan anticline dan syncline. Jadi anticlinal atau anticline itu adalah daerah yang dia cembung ke atas. Jadi yang bentuknya seperti gunung gitu ya, seperti huruf A tapi tidak ada garisnya, itu dinamakan dengan antiklinal. Sedangkan yang berbentuk V itu disebut dengan syncline atau synclinal. Gitu. Jadi untuk membedakan lipatan itu ada antiklinal dan synclinal. Kalau antiklinal itu seperti huruf A dan synclinal itu seperti huruf V. Terus kemudian yang selanjutnya ada yang ini ada orang, kemudian di sini ada ketebalannya itu bisa sekitar mungkin 10 kali orang tersebut ya. Jadi massa yang bergerak itu sangat besar. Bahkan berarti kan kalau massanya yang bergerak itu besar, otomatis tenaganya juga besar sehingga dia bisa membentuk
seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, ini hampir sama dengan gambar yang ini. Tadi yang ini sinklinal, yang V ini kemudian yang berbentuk cembung ini antiklinal, kalau yang berbentuk V ini sinklinal. Oke, nah kemudian tadi kita sudah membahas mengenai lipatan. Nah kemudian di sini ada contoh patahan di dunia nyata ya. Kalau yang paling besar itu sampai sekarang ada di patahan San Andreas, itu di California, Amerika. Jadi dia membentuk seperti rekahan. Jadi dia patah itu dia panjang, nggak hanya di daerah yang sempit, karena kan lempeng itu kan luas. Jadi ketika ada satu lempeng dia yang patah, jadi biasanya itu akan sangat panjang bentuknya. Nah, kemudian di sini juga terlihat ketika garis ini dia ini dengan ini biasanya itu sejajar. Tetapi ketika terjadi patahan maka salah satunya akan naik atau salah satunya akan turun. Nah, ini contoh kalau di Indonesia itu di Sumatera Barat ada ngarai sianok, jadi dia berbentuk horse. Nanti akan dijelaskan lagi ada horse, ada graben dan sebagainya. Jadi ini bagian dari patahan semangko yang ada di Sumatera, itu di sekitar Bukit Barisan. Jadi di sana itu membentuk seperti cekungan. Jadi di sini ada bagian yang tinggi, di sini bagian yang tinggi, kemudian di sini seperti lembah. Tuh. Nah, itu tadi dua contohnya. Kemudian kalian bisa menyebutkan satu saja patahan yang kalian ketahui. Oke. Nah, di sini jadi kalau di Sumatera ya, jadi di sini ada garis yang berwarna merah, ini adalah yang namanya sesar semangko atau patahan semangko. Nah, di sini di sebelah selatannya lagi, di situ ada sesar mentawai atau patahan mentawai. Kemudian ada zona subduksi. Zona subduksi itu adalah ketika ada dua lempeng dia yang berdekatan, salah satunya itu akan naik dan salah satunya akan turun, sehingga dia akan mengakibatkan adanya atau munculnya pegunungan-pegunungan, atau bahkan bisa juga muncul gunung api gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat, di sini ada gunung apinya, kemudian di sini ada patahan semangko, ada patahan mentawai, dan di sini Samudra Indonesia. Di sini Samudra Indonesia lempengnya adalah lempeng Indo-Australia. Nah, di sini bagian yang sebelah utara ini adalah lempeng Eurasia. Jadi ketika dua lempeng tersebut bergerak, nah kemudian dia akan mengakibatkan adanya patahan dan adanya zona subduksi. Makanya daerah-daerah ini termasuk daerah yang paling sering gempa. Seperti kemarin hari Rabu kemarin terjadi gempa sekitar pukul setengah 6 itu terjadi gempa di pesisir barat yang kekuatannya itu sekitar 5,4 skala Richter. Dia ada di bagian selatan Pulau Sumatera. Oke, itu karena dia memang ada di zona-zona yang rawan gempa. Oke, sampai situ pembahasan kita. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan langsung ke Ustazah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.